Tahu nggak, motor matic yang memiliki badan bongsor, lampu depan yang besar, tenaga yang bisa dibilang ya oke, dan cover CVT-nya suka dibeli atau dioplos sama pengguna motor matic Yamaha Mio. Siapa dia? Ya, dia adalah Yamaha Nuvo. Buat kalian pecinta matic, nama Nuvo udah kayak nama motor mewah deh. Karena emang motor ini cukup mahal di pasaran. Harganya mulai dari 12 jutaan tergantung kondisi. Kenapa motor ini bisa mahal? Ya karena motor ini udah discontinue, ditambah motor ini cukup jarang di pasar. Kenapa motor ini bisa jarang? Ya karena motor ini nggak laku dulunya. Dan karena nggak laku, Yamaha Nuvo masuk dalam kategori motor gagal dari Yamaha. Yang dimaksudkan di sini adalah motor gagal penjualan ya, bukan karena cacat pabrik atau apapun itu. Nuvo dalam sejarahnya memiliki beberapa generasi, yang mana generasi pertama Yamaha Nuvo melakukan debutnya pada tahun 2002. Motor ini biasa disebut oleh anak motor kala itu Nuvo Lele, karena bentuknya bulat-bulat kayak pala lele. Iya juga ya. Bentuknya yang membulat ini karena memang saat itu belum zaman yang lancip-lancip kayak Aerox saat ini. Karena motor ini keluar di tahun 2002, yang mana saat itu model bulat adalah model aerodinamis paling mutakhir kala itu. Maka bentuk bulat adalah standar motor-motor kala itu, bahkan mobil-mobil pun bulat-bulat juga bentuknya. Motor ini memiliki dimensi 1935 mm x 675 mm x 1070 mm dengan panjang jok 755 mm. Cukup besar untuk motor matic kala itu. Namun motor ini terlihat lebih padat dengan ground clearance yang cukup rendah, yaitu di 135 mm. Dengan bodi besarnya, motor ini memiliki berat kering 101 kg. Kemudian motor ini memiliki mesin 4 tak SOHC 113,7 cc dengan bor 50 mm dan stroke di 57,9 mm dengan perbandingan rasio 8,8:1. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini dapat mengeluarkan tenaga di 8,7 horsepower pada 8000 rpm dan torsi di 8,63 Nm pada 7000 rpm. Untuk kaki-kakinya, motor ini menggunakan ban depan berukuran 70/90 ring 16 dan ban belakang 80/90 ring 16. Dan untuk faktor keselamatan, motor ini sudah menggunakan rem cakram dual piston dengan diameter 220 mm. Dan sama kayak motor matic kebanyakan, rem belakangnya juga masih menggunakan tromol dengan diameter 130 mm. Yang bikin motor ini spesial sebenarnya bukan mesinnya, melainkan swing arm floatingnya. Kala itu ini adalah terobosan baru. Namun sayangnya dengan teknologi yang ada, motor ini nggak laku di pasaran Indonesia. Kenapa motor ini nggak laku? Ya karena kala itu masyarakat Indonesia masih takut untuk meminang motor matic. Takut banyak penyakit dan lain-lainnya. Biasalah ya, jika ada teknologi baru, biasanya masyarakat kita takut akan hal baru. Namun ini bukanlah salah konsumen sepenuhnya sebenarnya. Karena ini sebenarnya juga salah Yamaha-nya juga. Karena Yamaha tidak memberikan edukasi lebih mengenai motor matic kepada masyarakat Indonesia. Jadi ya nggak salah di masyarakatnya juga sih. Namun dengan demikian, Yamaha masih mencoba untuk mengangkat nama Yamaha Nuvo dengan mengeluarkan Nuvo Z pada tahun 2005. Walaupun namanya udah ditambah embel-embel Z, faktanya adalah motor ini tetaplah motor Nuvo Lele. Hanya diberikan tampilan bodi yang berbeda aja. Yang mana motor ini sudah menjadi lebih tajam-tajam, udah nggak bulat sepenuhnya. Headlampnya juga dirubah menjadi dua bagian dan terpisah. Sementara lampu belakangnya menjadi lebih modern dengan desain tajamnya, dan ini memberikan kesan sporty juga. Kemudian untuk menambah penampilan sportinya, motor ini juga mengubah desain knalpotnya dan armnya untuk memberikan tampilan yang lebih segar. Kemudian untuk versi knalpot dari motor Nuvo Z ini sangat menarik perhatian banget nih. Ini terbukti sampai saat ini masih banyak yang nyari knalpot ini. Selain itu, untuk menambah performance motor ini, karburator juga di-upgrade. Yang mana di motor ini sudah menggunakan karburator Mikuni BS25x1 dengan sistem shock otomatis dan ACE atau Air Induction System pada saluran gas buang. Selain karburator, CDI juga di-upgrade di motor ini menjadi menggunakan CDI berarus DC. Sisanya ya semuanya sama dari dimensi motor, mesin dan lainnya. Paling satu lagi nih yang berbeda, yaitu velgnya. Kalau di Lele, velgnya jari-jari. Kalau di Z, velgnya udah pakai velg palang 5 kipas. Namun sayangnya sekali lagi nih, usaha Yamaha tidak membuahkan hasil. Karena motor ini nggak laku juga dan kalah saing sama Yamaha Mio. Dan motor ini harus disuntik mati pada tahun 2007. Pertanyaannya, kenapa motor Nuvo ini nggak laku? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat motor ini kurang diminati awalnya.
Motor ini memiliki bodi yang besar dan memang ditujukan untuk laki-laki. Namun sayangnya laki-laki kala itu motor idamannya bukan motor matic. Palingan kalau nggak Jupiter Z, Shogun 125, atau bebek lainnya. Dan motor matic kala itu hanya untuk perempuan. Makanya iklan Mio kala itu modelnya ya perempuan, walaupun di iklannya tetap ada Bang Komeng. Tapi Bang Komeng kagak naik motor di iklan tersebut, cuman cengengesan ngeliat motor Mio. Kemudian faktor yang kedua, banyak yang bilang kala itu desainnya ya cukup tanggung. Karena desainnya memang seperti motor bebek, tapi matic. Ditambah ringnya tuh nanggung banget, ring 16. Kenapa nggak kecil sekalian? Tapi kalau mengingat bentuk bodinya yang bongsor, ring 16 adalah pilihan yang terbaik. Kemudian faktor yang ketiga, harganya cukup mahal, khususnya Nuvo Z. Nuvo Z pada tahun 2007 dibanderol dengan harga 15 jutaan. Sedangkan motor idaman anak muda kala itu yaitu Jupiter MX hanya dibanderol 14,5 juta. Jadi kebanyakan orang lebih memilih Jupiter MX dibandingkan dengan motor ini. Dan sekali lagi nih, saat itu motor matic hanya untuk perempuan aja stigmanya. Pertanyaan lainnya, kenapa motor ini sekarang mahal? Motor ini bisa mahal karena komunitasnya tidak ada matinya. Dan karena dulu unitnya yang diproduksi dan terjual sedikit, menjadikan motor ini cukup langka. Dan kalau motor langka udah pasti mahal. Walaupun dulunya banyak pro dan kontra tentang motor ini, namun saat ini mau perempuan ataupun laki-laki udah cocok-cocok aja menggunakan motor ini. Karena saat ini laki-laki menggunakan motor matic bukanlah aib lagi, melainkan kebanggaan. Bagaimana nih menurut kalian? Apa alasan lain motor ini nggak laku saat itu selain motor matic adalah motor perempuan? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.